Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Esti Wulandari dengan NIM 200810301075 dari kelas Analisis Keuangan B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis keuangan sektor basic material, yaitu pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Di sini saya akan membahas tentang analisis profitabilitas pada PT Semen Indonesia Tbk. Namun sebelum saya membahas topik tersebut, saya akan memperkenalkan profil perusahaan terlebih dahulu. PT Semen Indonesia sebelumnya bernama PT Semen Gresik, diresmikan di Gresik, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957. Pada tahun 1991, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. PT Semen Indonesia Tbk merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Menguasai pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional, perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. PT Semen Indonesia memiliki anak perusahaan, beberapa di antaranya seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Donasa, dan lainnya. Analisis profitabilitas adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Yang pertama yaitu ROA. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan persentase ROA tiap tahun sangatlah kecil, dan dari perhitungan di atas didapatkan hasil ROA yang persentasenya rendah mulai dari tahun 2019 sampai 2021 yang menunjukkan bahwa SMGR ini memiliki kemampuan yang kurang dalam menghasilkan laba dari semua aktiva ataupun aset. Yang kedua yaitu ROE. Dari hasil perhitungan ROE di atas didapatkan hasil semua persentase ROE berada di bawah 15%, yang mengartikan bahwa perusahaan kurang dalam menghasilkan laba dan pengembalian investasi dari investor mungkin sangat rendah. Yang ketiga yaitu ROI. Perhitungan ROI di atas menunjukkan persentase dari ROI sangat kecil, yakni semua berada di bawah angka 5%, yang menjelaskan di mana angka ROI yang kecil menggambarkan return yang diterima oleh investor juga kecil. Yang keempat yaitu ROCE. Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa ROCE perusahaan ini dikatakan cukup bagus karena mengalami kenaikan persentase yang cukup tinggi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perusahaan ini dapat dikatakan mampu menghasilkan persentase ROCE yang cukup tinggi. Perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi atas investasi yang ada sehingga memungkinkan pembayaran dividen lebih besar. Akan tetapi juga lumayan berisiko karena persentase kenaikan dan penurunan yang cukup besar, maka juga ada risiko kerugian yang besar terhadap perusahaan ini. Yang kelima yaitu GPM. GPM pada tahun 2020 meningkat, namun pada tahun 2021 kembali menurun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 laba kotor menurun sedangkan penjualan meningkat. Dan yang terakhir yaitu NPM. Nah, NPM pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan atas beban pajak dan penjualan menurun. Pada pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa PT Semen Indonesia dapat dikatakan kurang baik dalam memperoleh keuntungan dari penjualan. Akan tetapi perusahaan ini dikatakan cukup baik dalam memperoleh keuntungan dari investor. Baik, sekian dari penjelasan analisis profitabilitas pada PT Semen Indonesia Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.